Ayah saya sendiri ya terkena tembakan. Sendiri Allah. Ya. Diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setiap kasus, hampir 50%-nya dipegang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka-mereka yang berseragam masih dianggap sebagai pihak yang punya power. Tentu masih segar dalam ingatan kita kasus penembakan seorang pengusaha rental mobil hingga tewas oleh kawanan penjahat yang hendak membawa kabur mobilnya di res area kilometer 45 ruas tol Tangerang Merak 2 Januari lalu. Hingga kini 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan 3 diantaranya adalah anggota TNI aktif yang terbukti melakukan tindak kejahatan. Apa yang mendasari aparat penegak hukum justru terlibat dalam pusaran kriminal ini? Saudara, simak buser investigasi. Dor, anggota TNI di balik penggelapan mobil rental. Dini hari, suasana di kilometer 45 tol Tangerang Merak tegang dan mencekam, tidak seperti biasanya. Aksi penangkapan satu dari sekian pelaku kejahatan terjadi dengan cepatnya di sekitaran minimarket rest area ini. Peristiwa bermula saat pemilik rental beserta anak dan sejumlah karyawannya berniat mengambil kembali unit mobil yang diduga hendak dibawa kabur penyewanya. Persis di area parkiran sebuah minimarket, mereka pergoki terduga pelaku dan mobil yang hilang beberapa hari lalu. Tak mau terduga pelaku kabur, mereka langsung menyergap. Situasi tak kondusif dan mendadak. Salah satu terduga pelaku tiba-tiba meletuskan senjata api berkali-kali. Maling mobil. Maling mobil. 2 orang terkapar terkena tembakan. Mereka adalah Ilyas Abdurrahman, pemilik rental yang terkena di bagian dada, dan rekannya Ramli tertembak di bagian tangan. Allah. Ayah. Namun, takdir berkata lain. Raga Ilyas terbujur kaku meski sudah mendapatkan perawatan maksimal di ruang IGD RSUD Balaraja. Sang ayah Pak Ilyas Mamur Jaya yang punya Mamur Jaya. Pada saat itu chaos. Jadi lagi mengamankan si yang bawa mobil Brio ini. Jadi kita nggak kedengeran bahwa yang mobil Sigra ini mau nembak. Akhirnya terlepaslah peluru itu. Terdengar sampai 4 sampai 5 kali kalau tidak salah. Saya dan orang-orang tim rental kabur. Tapi nahasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya sangat saya banggakan. Terkena tembakan di dalam akhirnya penjahat rental itu kabur membawa mobil saya. Rekannya juga terkena luka tembak, harus dirawat intensif di rumah sakit. Peristiwa berdarah ini bermula saat penyewa mobil terindikasi berniat jahat. Selama perjalanan kita terus mengejar kan. Di daerah Anyer itu mobil sempat berhenti sekitar 15-20 menitan. Akhirnya mobil Brio itu mampir di rest area di Indomaret. Kita langsung menggap mobil tersebut ya. Jadi mobil tersebut ada di depan Indomaret bersampingan dengan mobil Sigra itu yang kita gap di Saketi. Ternyata di mobil Sigra itu udah ada orang yang sudah siap untuk menembak kami. Duka mendalam kembali dirasakan keluarga saat jenazah Ilyas disemayamkan di rumah duka. Mereka benar-benar merasa kehilangan. Apalagi Ilyas pergi dengan cara yang tragis. Usai disolatkan, korban pun dikebumikan. Tangis pilu keluarga mengiringi kepergian Ilyas ke peristirahatan terakhirnya di TPU Mekar Dalam, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis malam. Seusai pemakaman, anak korban mengatakan bahwa ia sempat meminta bantuan kepada polsek setempat, namun tidak mendapatkan respon positif.
saya meminta pertolongan ke Polsek Cinangka itu untuk mendampingi saya, padahal mobil tersebut hanya berjarak 200 meter kurang lebih dari lokasi Polsek. Ya. Tapi dengan berat hati Polsek enggan menemani saya untuk mendampingi itu. Juga petugas yang piket pada malam hari itu sudah telepon juga ke Kapolsek Cinangka ya, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak bersedia untuk menemani kita mengambil mobil tersebut. Dikira kita leasing, padahal kita sudah infokan kita mau mobil rental, mobil pribadi, dan kita bawa bukti kepemilikan lengkap. Kapolsek Cinangka mengkonter keluhan korban yang saat minta tolong pada polisi, tapi tak mendapatkan respon yang diinginkan. Yang bersangkutan memohon, meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Namun Polda Banten punya pandangan lain terkait kasus ini. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan. Ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota, dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Hasil olah TKP, polisi menemukan 5 selongsong peluru kaliber 9 mm yang sempat ditembakkan oleh salah satu pelaku. Polisi juga minta keterangan sejumlah saksi mata. Di lokasi kejadian, 1 unit mobil hingga CCTV ikut diamankan. Polisi akhirnya meringkus Ajat Supriyatna di Pandeglang, Banten. Ajat adalah orang yang pertama kali menyewa mobil milik korban Ilyas sebelum akhirnya ia menjual mobil yang disewanya itu kepada orang lain seharga 40 juta rupiah. Dari penyewa Ajat Sudrajat, dia menyewa dari tanggal 31, itu estimasi sewa selama 3 hari. Namun pada tanggal 1 di jam 11 malam, itu di mobil tersebut ada GPS yang dicabut. Jadi kita tim berangkat untuk mengamankan mobil karena sudah ada indikasi yang tidak betul. Kita berpapasan dengan mobil tersebut di daerah Saketi. Ya. Ternyata pas kita gap mobil tersebut atau kita pepet mobil kami secara hukum, itu ternyata mobil sudah berpindah tangan, bukan dengan Ajat Sudrajat lagi. Menyusul peristiwa penembakan ini, pihak kepolisian daerah Banten bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut telah meringkus 4 pelaku yang terlibat dalam penembakan pengusaha rental. 3 pelaku yang merupakan oknum anggota TNI Angkatan Laut berinisial Sertu AA, Sertu RH, dan Klasik Kepala BA. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban. 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Kita melihatnya ini adalah murni sebagai pembeli karena ingin memiliki sebagai kendaraan untuk pribadi. Beli dengan 40 juta. Dan itu kan mobil diambil tanpa surat. Dan itu ada perjanjian. Nah sebetulnya harga itu juga belum selesai. Ya, tadi kan bukti transfer DP 40 juta. Ya, dan itu pembelian itu kan awalnya dari online seharga 135 juta. Dan sebetulnya itu sudah mau di cancel, ya kan? Nggak jadi dah gitu kan. Nah tapi ya tujuh kerayu tadi situ
akhirnya ya dibawa juga. Jadi peran yang 3 orang ini sebenarnya itu adalah rekan. Jadi perannya itu dia tidak memiliki peran, oh ini sebagai eksekutor, oh ini sebagai ini, tidak. Kan ini ada sebagai rekan. Bahkan pelaku dengan yang dikeroyok tadi itu adalah saudara. Jadi pelaku ini adalah pamannya. Peristiwa berdarah di kilometer 45 tol Tangerang Merak yang melibatkan oknum anggota TNI aktif memang tidak bisa dianggap sepele. Saya bayangkan kalau saja senjata api yang digunakan untuk menembak itu merupakan milik pribadi si personil, tampaknya tidak terlalu serius. Dalam pengertian ya pertanggungjawabannya pidana sepenuhnya ada pada diri yang bersangkutan. Tetapi kalau kita asumsikan bahwa senjata api yang digunakan itu adalah senjata kantor, adalah benda milik institusi, maka sesudah tidak saja pertanggungjawaban kita sodorkan atau kita mintakan kepada sang personil, tapi juga institusi atau lembaga yang memiliki senjata api itu juga sepatutnya memberikan pertanggungjawabannya. Apa dasar bagi institusi kemudian memberikan sebuah senjata kepada personil yang tidak cakap, kepada personil yang impulsif, kepada personil yang melakukan kesenang-wenangan, kepada personil yang punya mindset bahwa menyelesaikan masalah dan kekerasan adalah hal-hal yang wajar, kepada personil yang pada akhirnya melakukan sebuah perbuatan yang berujung pada meninggalnya warga sipil. Nah, pada aspek itu menurut saya sekali lagi masalah menjadi serius. Kasus penggelapan mobil rental seperti ini sebetulnya cerita klasik. Sebelum ia memutuskan ke Jambi, Adit dan tim yang juga menjadi korban penggelapan mobil rental sempat mengejar beberapa orang yang merupakan sindikat dalam kasus ini. Bergesekan langsung dengan pelaku kejahatan tanpa pendampingan dari otoritas penegak hukum negara merupakan jalan pintas yang terpaksa mereka terobos meski nyawa taruhannya. Alasan dasarnya karena muak dengan aksi komplotan ini dan kecewa atas penanganan kasus yang jalan di tempat. Akhirnya karena saya gerakan, akhirnya saya cari unit tersebut kan melalui media sosial, melalui teman-teman. Ya akhirnya ketemu, saya kasih ke pihak polisi, jawabannya juga, tar dulu saya lagi sibuk. Kalau kita makan tuh udah di atas piring, udah ada lauk, udah ada nasi, ada sendok, tinggal makan doang nggak mau. Ya kita kan orang sipil nggak bisa kita main comot begini, ayo ikut saya, nanti pelanggaran lagi. Orang kayak kita kan tahu sendiri mas. Tapi artinya sudah pernah melaporkan hal itu ya? Sudah capek, sudah pegel. Ya, akhirnya saya tahu ya seperti apa hasilnya. Bisnis usaha rental mobil memang punya resiko yang cukup besar. Founder dari Buser Rencar Nasional BRN mengamini kasus penggelapan mobil rental banyak terjadi pada anggotanya di seluruh Indonesia. Anggota kami itu ada 2.700-an orang. Dan itu di seluruh Indonesia. Hampir setiap saat ada kejadian. Bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di kota-kota besar. Sampai di pelosok daerah pun ada. Kalau rata-rata 5 tiap bulan ya, itu udah bisa antara 50 sampai 100 kasus per tahun. Hampir 50%-nya dipegang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, di backup ataupun di backup oleh mereka. Makanya kita kadang-kadang suka ketawa. Kita suka bilang, polisi rajin ya razia kita di jalanan. Coba dia razia sendiri di markasnya sendiri. Razia tuh mobil-mobil yang dipakai anggotanya. Mau itu di markas TNI, mau markas polisi. Coba dia razia. Cek surat-suratnya. Jangan mobil kita aja yang di jalan yang dia cek. Menangani kasus macam ini, Asosiasi BRN lebih memilih bergerak sendiri ketimbang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Teman-teman rental mobil tuh hampir frustasi. Buat laporan, dulu kita berpikir, ayo kita lapor polisi dulu. Pasti kita akan dibantu. Sekarang enggak. Teman-teman pikir, begitu kejadian, ayo kita lapor organisasi kita dulu. Nanti urusan polisi belakangan. Kalau kita kumpulkan di organisasi, mungkin ada ratusan LP kali yang kita punya. Mungkin dari ratusan LP itu, berapa yang ditindaklanjuti? Nggak ada 10%-nya saya rasa. Kita mengharapkan petinggi Polri, mungkin Kapolri dan petinggi TNI, Panglima TNI, menyampaikanlah ke para anggota di bawahnya, para jajarannya. Jangan pernah membeli mobil karena diiming-iming harga murah, nggak masuk akal. Kemudian nggak ada suratnya yang jelas.
Jangan lagi terima mobil-mobil seperti itu. Karena bisa saja itu mobil rental. Suka tidak suka memang mereka-mereka yang berseragam masih dianggap sebagai pihak yang punya power, punya kekuatan, punya kekuasaan, mungkin juga bisa diharapkan bisa memberikan perlindungan. Nah, persepsi-persepsi yang keliru semacam itu yang justru terkesan paling tidak dimanfaatkan sedemikian rupa oleh para personil yang mencoba mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi. Seberapa jauh sesungguhnya kontrol lembaga terhadap tindak tanduk, terhadap tingkah laku para personilnya. Dan yang kedua, seberapa jauh di dalam lembaga tersebut ada kecenderungan menyimpang atau subkultur menyimpang untuk menutup-nutupi kesalahan, penyimpangan, aib, bahkan kejahatan dilakukan oleh sesama sejawat. Di mata hukum, tidak ada pengecualian. Semua perbuatan melawan hukum, apalagi sampai jatuh korban jiwa, konsekuensinya diadili dan harus mendapat hukuman yang setimpal. Dan semoga penanganan kasusnya setransparan mungkin agar tidak mencederai hak korban dalam menuntut keadilan. Buser investigasi kami sudahi dulu. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.